Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikraman Magritno dengan NIM C14012411081. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembedahan dengan hasil yang didapat dari praktikum ciri seksual dan sekunder anatomi organ reproduksi kelompok Telostei. Selamat menyaksikan. Jadi buat ikan yang dibedah itu ada 3, ikan mas, ikan nila, dan satu lagi ada ikan lele. Nah, untuk cara membedahnya, pertama-tama menusuk modula oblongata hingga ikan itu tidak bergerak atau sudah mati. Ini adalah contoh hasil dari cara pembedahan ikan mas agar organ-organ di dalamnya bisa dilihat secara sempurna. Memotongnya dengan alat bedah harus sangat hati-hati. Dan untuk lele sendiri, karena anatominya ada di bagian bawah, maka dibentuk T, dan saat memotongnya tidak sampai ke urogenital. Jika semua Jadi hasil yang kami dapat, ciri primer dapat diketahui dari organ yang berhubungan langsung saat proses reproduksi, sedangkan ciri sekunder hanya bisa dilihat dari organ yang tidak berhubungan secara langsung pada saat proses reproduksi. Ikan nila jantan juga memiliki alat kelamin yang meruncing dan memiliki 2 lubang, salah satunya sebagai anus. Praduga kami terhadap ikan nila yang kami lakukan percobaan, ikan nila tersebut memiliki 3 urogenital, yang berarti ikan tersebut adalah betina. Setelah dilakukan pembedahan ternyata benar, di situ terdeteksi adanya ovari karena adanya telur berwarna agak kekuningan yang ada di dalamnya. Telur di dalam ovari itu memiliki 2 jenis, yaitu ukuran yang besar sama ukuran yang kecil. Ikan nila jantan biasanya memiliki tubuh yang lebih besar daripada ikan betina sendiri. Energi pada ikan jantan ini sebagian besar digunakan untuk pertumbuhan, berbeda dengan ikan betina yang lebih mengalokasikan energi pada pematangan gonadnya. Praduga awal kami terhadap ikan mas yang kami lakukan percobaan merupakan jenis kelamin betina. Ternyata dugaan kami itu benar, karena ikan betina itu memiliki perut yang lebih besar. Karena pada saat kita melihat urogenitalnya tidak terlalu jelas, ada berapa lubangnya, maka dari itu kami hanya melakukan praduga melalui ciri sekunder. Selanjutnya, praduga awal kami terhadap ikan lele. Ikan lele yang kami dapatkan itu memiliki ciri sekunder yang lebih ramping dan memiliki urogenital lubangnya sebanyak 2, yang berarti ikan lele tersebut itu jantan. Ciri induk matang gonad pada ikan lele itu memiliki bentuk tubuh lele jantan yang lebih ramping dan perut tidak lebih besar dari punggung. Warna tubuh relatif lebih gelap daripada ikan lele yang betina. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri seksual primer dan sekunder, anatomi dan morfologi dari kelompok Avertebrata. Di sana dapat terlihat ada 2 jenis kepiting, yakni jantan dan ada yang betina. Ini yang betina memiliki sepasang ovarium dan memiliki lubang genital berupa gonopod di pangkal kaki jalan. Di sini ada kepiting bakau betina. Jadi kepiting bakau ada juga ciri sekundernya, yakni abdomennya lebar dan membulat. Capitnya lebih kecil daripada yang jantan, dan saat matang gonad bisa membawa telur di bawah abdomennya. Untuk kepiting yang jantan memiliki sepasang testis dan memiliki gonopod di ciri seksual primernya. Untuk ciri seksual sekundernya memiliki capit yang besar dan kokoh, abdomennya sempit dan runcing, berbentuk segitiga atau V, dan kadang warnanya lebih gelap.
Udang pula memiliki ciri seksual primer. Untuk yang jantan, dia memiliki petasma sebagai alat kopulasi dan terletak pada kaki renang pertama. Dan untuk udang yang betina memiliki telisium sebagai alat penerima sperma dan terletak di bawah bagian dada atau toraks. Bisa dilihat di sini terdapat juga lobster yang memiliki ciri sekunder seperti abdomennya lebih sempit, kaki renang pertama lebih keras atau kaku, tubuhnya umumnya ramping, dan beberapa jenisnya ada yang capitnya besar dan lebih kuat dari biasanya. Itu peruntukan untuk yang jantan. Untuk lobster yang betina sendiri memiliki abdomen yang lebih lebar dan membulat, pleopat lebih lunak dan berbulu halus, dan dapat membawa telur di bawah abdomen saat musim bertelur. Dapat lihat di sini bahwa capitnya lebih besar. Ini menandakan salah satu ciri sekunder dari lobster. Hasil yang kami dapatkan itu terdapat perbedaan yang sangat jelas antara lobster jantan dan juga yang betina. Dari yang kita amati dan kita melakukan praduga bahwa yang memiliki capit lebih besar itu adalah yang jantan, dan untuk yang betina memiliki badan lebih lebar. Lobster jantan itu memiliki organ kelamin pada kaki kelima, sedangkan untuk lobster betina memiliki pada kaki ketiga, ditandai dengan adanya benjolan khas di bawah di daerah perutnya. Hasil dari pengamatan yang kami lakukan pada kepiting bakau yang kami lakukan pengamatan, kami melakukan praduga bahwa jantan yang memiliki tubuh yang lebih ramping daripada si betina ini. Tubuh kepiting yang betina lebih cenderung agak lebar, dan kepiting jantan dan betina bisa dibedakan dari morfologi tubuh dan juga perilakunya. Tubuh kepiting betina ini lebih memiliki perut yang lebih lebar dibandingkan dengan yang jantan, yang lebih ramping juga, dan juga pertumbuhan dari kepiting jantan nih lebih cepat daripada yang betina. Salah satu yang ada cirinya pada kepiting jantan yaitu ukuran capitnya yang besar daripada betina itu sendiri. Selanjutnya, untuk kepiting jantan memiliki ciri yang paling terlihat, yakni pada capitnya. Kepiting jantan cenderung memiliki capit yang besar daripada yang betina. Bentuk abdomen juga membedakan keduanya, di mana kepiting jantan memiliki abdomen mengerucut atau berbentuk seperti segitiga, sedangkan untuk kepiting betina memiliki abdomen yang melebar seperti agak bulat. Udang yang kami amati terdapat 3 ekor. Dengan praduga, 2 diantaranya merupakan udang berjenis kelamin jantan dan satunya betina. Dugaan yang kami lakukan itu benar karena kedua ekor jantan tersebut memiliki tubuh yang lebih ramping, dan untuk yang betina sendiri memiliki tubuh yang lebih besar daripada jantannya. Perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Ikan yang digunakan adalah ikan mas dan ikan lele. Di sini kami melakukan proses kanulasi pada ikan lele. Ikan yang ada di dalam kanulasi ini terdapat ikan jantan dan ikan betina. Tingkat kematangan gonad pada induk bisa dilihat dari kesiapan organ reproduksi secara histologis untuk membuahi atau dibuahi. Ovarium siap dibuahi ketika telur sudah matang pada tahap ovulasi, dan ikan betina sering menunjukkan perilaku gelisah selama periode tersebut. Setelah mencapai kematangan gonad, induk akan melakukan pemijahan dengan fekunditas yang bervariasi. Di mana dari keterangan 3 ikan lele itu dia menghasilkan sel kuning kecoklatan tapi belum sepenuhnya matang. Tapi ukurannya lebih kecil karena Yang coklat kehijauan, maksudnya coklat kehijauan. Nah, ya satu lagi, silakan. Cerita ikan mas. Pada praduga awal jantan, kami memilih TKG 3 sebagai tingkat kematangan gonad dari si jantan, dan untuk betina ada di tingkat kematangan gonad 2. Ciri-ciri matang gonad ikan mas bisa terlihat dari warna gonadnya. Peningkatan gonad
pada ikan bisa diamati secara fisik melalui bentuk, massa, gonad, warna, dan ukuran dari gonadnya. Hal itu dapat diamati mengetahui kematangan gonad dari ikannya. Peningkatan tingkat kematangan gonad akan selalu meningkat seiring jalannya waktu, hingga akan mencapai kondisi maksimal ketika sudah saatnya melakukan pemijahan, dan setelah melakukan pemijahan akan turun lagi ke tingkat kematangan gonadnya. Saya sendiri, kami melakukan pengamatan memiliki gonad tingkat kematangan gonad yang jantan memiliki kematangan gonad ke fase 5 dan yang betina memiliki tingkat kematangan gonad di fase 4 dan 1 pada praduganya. Lebih jelas sendiri kematangan gonad yang kedua dibanding daripada kematangan gonad yang pertama pada tingkat kematangan gonad GSI, HSI, dan USG. Jadi untuk kegiatan pertama yang kita lakukan adalah melakukan ultrasonografi kepada ikan lele. Jadi ultrasonografi ini menggunakan gel untuk melihat bagian dalam gonad ikan agar bisa melihat ukuran dari gonad tersebut. Jadi metode ini memanfaatkan konversi energi listrik menjadi gelombang suara untuk memperlihatkan struktur internal menghasilkan warna abu-abu yang digunakan dalam diagnostik pada manusia dan hewan. Metode ini non-invasif dan tidak memerlukan pengorbanan organisme, sehingga telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menentukan jenis kelamin dan memantau perkembangan gonad pada ikan. Di sini didapatkan nilai 284 gram. Pertama-tama dipotong terlebih dahulu bagian tengah perutnya sampai ke sebelum urogenitalnya. Setelah perutnya sudah terbelah, dilanjutkan dengan pemisahan gonadnya dari tubuh ikan lelenya. TKG atau tingkat kematangan gonad adalah tingkatan dari perkembangan gonad, tahapan dari pertumbuhan si gonad ikan. Untuk mengetahui nilai gonadosomatic index dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara induk yang sudah dipijahkan dan juga yang belum dipijahkan. Selanjutnya memisahkan hati dari tubuh ikan. Perubahan bobot hati yang terjadi bersama dengan perkembangan gonad adalah digambarkan melalui ukuran untuk menghitung indeks hepatosomatik. Selanjutnya melakukan menjahitan ikan lele menggunakan metode interrupted. Praktikum fekunditas. Selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama kita melakukan penimbangan gonad agar mengetahui bobot dari gonadnya itu sendiri. Nah, setelah itu gonadnya dibagi menjadi 3 bagian, yakni anterior dan yang tengah. Dan yang satu lagi adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk betina dikenal sebagai fekunditas. Selanjutnya, untuk mengambil telur di dalam gonad, lalu ditimbang hingga mencapai 1 gram pada timbangan, lalu dihitung telur di dalamnya secara manual. Usia, kondisi, nutrisi, serta ketersediaan atau perkembangan gonad merupakan faktor yang sangat penting buat menentuin kesiapan ikan untuk melakukan reproduksi untuk selanjutnya. Dan usia ikan dan ukuran gonad memiliki pengaruh terhadap jumlah telur yang akan diproduksi selanjutnya. Ini merupakan proses dari perhitungan. Kami menghitung satu-satu secara manual. Selanjutnya menaruh telur pada preparat dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan, mulai dari bagian anterior, tengah, dan posterior. Masing-masing dibutuhkan 10 telur agar kita bisa mengetahui diameter telur di dalamnya dari setiap bagiannya. Kemampuan reproduksi pada ikan betina dapat diketahui melalui nilai fekunditas yang dimilikinya. Kami melakukan mikroskop untuk menghitung diameternya. Diameter yang dicari ada dari atas ke bawah hingga kiri dan kanan.